Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoki Isnandar. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada LMS 3.2.A.10. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan sumber daya yang memanfaatkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Aset itu bisa berupa manusia, kemudian lingkungan, maupun fisik. Aset-aset yang ada di SMP saya coba kembangkan, saya coba manfaatkan sesuai dengan kebutuhan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam pembelajaran matematika, kami berhadapan dengan materi yang namanya bangun ruang sisi datar. Pada materi ini saya meminta siswa untuk membuat sebuah bangun ruang. Boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan triplek ataupun papan. Kemudian saya juga mempersilahkan anak didik saya untuk memilih apakah mau membuat bangun ruangnya ataukah kerangka bangun ruangnya. Kemudian anak-anak memilih, ada yang membuat kerangka, ada yang membuat juga bangun ruangnya. Setelah mereka membuat hasil karya mereka, kemudian mereka memberitahukan bagaimana mereka membuatnya, kemudian fungsi dan tujuan dalam pembuatannya itu untuk apa, dan mereka juga menyampaikan luas maupun volume bangun ruang tersebut. Pada saat proses pembuatan, anak-anak bercerita, ada yang meminta bantuan orang tuanya, ada yang meminta bantuan anggota keluarganya, ada juga yang meminta bantuan teman-temannya. Pada materi ini, anak-anak diminta untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Bagi yang betul-betul menguasai materinya, mereka saya beri kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Ada yang di luar ruangan, di depan ruangan, dengan syarat mereka tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak mengganggu kelas lainnya. Di sini anak-anak berlatih tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin di dalam suatu kelas. Seorang pemimpin tentunya salah satu syaratnya adalah pandai berbicara, kemudian percaya diri tinggi gitu di depan teman-temannya terutama. Anak-anak belajar untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan sebuah presentasi ataupun presentasi sebuah karya yang mereka buat sendiri di rumah. Aset yang saya kembangkan pada kesempatan kali ini, saya mengembangkan aset manusia, yaitu berupa siswa di sekolah. Mereka memiliki potensi untuk berkreasi, karena di sekolah saya itu banyak siswa yang suka dengan kreativitas. Pada materi berikutnya, materi tentang peluang, saya juga meminta siswa untuk membuat sebuah dadu dari bahan kertas karton, yang tentunya mereka bisa menggambarnya dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar mereka. Misalnya membuat lingkaran pada bangun kubus yang akan dibuat untuk menjadi sebuah dadu. Nah, di situ ada 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran, 5 lingkaran, sampai 6 lingkaran. Mereka membuat lingkarannya, ada yang menggunakan lingkaran dari isolatif, atau ada juga yang membuat lingkarannya dari gantungan kunci yang berbentuk lingkaran. Jadi mereka membuat lingkarannya itu menggunakan barang-barang yang tersedia di dekat mereka, bisa yang ada di rumah, yang biasa dibawa sehari-hari. Jadi mereka betul-betul memanfaatkan aset yang ada di lingkungan kelas. Kita tadi sudah belajar tentang cara membuat sebuah dadu.
termasuk cara buat lingkaran-lingkarannya menggunakan alat yang ada di kelas. Apa saja tadi alat yang dipakai? Coba kita lemparkan bareng-bareng sampai terlempar sampai di meja. Angka berapa yang muncul? Kita coba ya, 1, 2, 3. Angka berapa? 3. Kamu 2, 3. Saya juga 2. Itu 1. Nah, angka. Kalau ini gambar, ya kan? Gambar. Kalau ini dilempar, angka atau gambar? Yang di atas. Tebak 1. Angka. Gambar. Angka. Gambar. Lihat. Ini adalah gambar. 1/2. Peluang munculnya angka berapa? 1/2 juga. Seperti itu. Sekarang paham? Paham ya? Paham. Nanti kita bisa, kalau ada pertemuan selanjutnya, kita bisa dua buah uang. Kalau 2 buah uang, berarti kemungkinan muncul angka gambar, angka, gambar, gambar, ya kan? Pada materi peluang, saya juga memanfaatkan aset lingkungan. Ada di lingkungan kelas itu ada tanaman-tanaman yang berwarna, dan saya mengambil tanaman bunga soka dan daun sirih. Pada bunga soka ada 2 warna, ada warna merah, ada warna orange gitu ya. Nah, di situ saya ambil 2 kuntum bunga, yang satu bunga soka berwarna merah, yang satu bunga soka berwarna orange itu. Kemudian saya meminta siswa untuk mengambilnya, dan saya juga mengambilnya tidak terlalu banyak, ini hanya untuk pembelajaran. Lalu saya juga meminta siswa untuk mengambil daun sirih. Nah, pada saat pengambilan saya juga secukupnya untuk pembelajaran saat itu. Kemudian saya meminta anak-anak untuk menghitung, salah satu anak gitu ya, untuk menghitung banyak bunga sesuai dengan soal yang saya berikan. Pada materi peluang ini saya memberikan sebuah soal yang intinya di dalam sebuah kantong itu terdapat 2 bunga soka yang berbeda warna dengan jumlah yang berbeda, dan juga ada daun sirih dengan jumlah yang berbeda pula. Kemudian ditentukan banyak peluang terambilnya barang yang diambil dari kantong tersebut. Pada pembelajaran peluang juga saya meminta siswa untuk memanfaatkan uang koin. Di situ ada angka dan juga gambar. Saya mengumpulkan dari uang saku saya, kemudian kekurangannya saya meminjam dari anak-anak untuk pembelajaran. Tapi di sini juga kita tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Setelah menggunakan barang-barang tertentu, kita akan mencuci tangan. Sama dengan angka. A, A, B sama dengan
Lolos, tinggal 3. Ganjil, bukan. 5 lagi. 5 lagi. 3 belum. 3 lagi. 5 lagi. Oh, ganjil terus. 5 lagi. 4 kenapa atau bukan? Nah, terima kasih sudah tahu. Namun yang ditanyakan di situ di soal ini mana ada itu prima tapi genap. Satu-satu. Pakai sabun. Ya, cukup gantian. Ayo temannya. Nah, banyak banget, nggak apa-apa lah. Lagi nggak apa-apa. Cukup. Ya, hati-hati di jalan ya.